Bagaimana cara psikolog membantu kliennya mengatasi perasaan-perasaan yang mengganggu? Penasaran nggak? Kalau ada yang datang dan curhat ke kita kan biasanya punya tuh cara kita sendiri buat bantu mereka ngatasin perasaan mereka. Nah, sama nggak sih cara yang biasanya kita lakukan sama cara yang biasanya dilakukan oleh seorang psikolog? Kalau bedanya di mana? Ini menarik, karena perasaan manusia itu terkadang membingungkan. Inginnya diredakan, tapi semakin coba diredakan malah bisa semakin kuat. Sedih misalnya, karena ditinggalkan. Semakin ingin kita hilangkan, malah bisa semakin dalam loh kita rasain. Marah juga gitu. Semakin kita pengen buat gak marah, malah bisa makin marah. Jadi membantu orang ngatasin perasaan-perasaannya yang mengganggu itu gak semudah mengatakannya. Lalu gimana caranya psikolog membantu kliennya mengatasi perasaan-perasaan mereka yang mengganggu? Ada banyak cara. Kali ini, saya ingin memperlihatkan bagaimana cara psikolog membantu kliennya mengatasi perasaan yang mengganggu bila perasaan itu disebabkan oleh pikiran-pikirannya yang keliru. Apakah psikolog akan membantu kliennya dengan bilang, "Mbok mikirnya jangan gitu"? Ternyata caranya nggak gitu. Caranya gini. Bayangkan ini obrolan antara dua orang. Satunya psikolog yang menterapi dan satunya klien yang diterapi. Siap? Hmm. Katanya kamu mau ngobrolin tentang masalah nyari kerjaan part-time ya? Iya, saya butuh uang, tapi nggak tahu deh. Apa yang sedang terlintas di pikiranmu sekarang? Saya nggak akan pernah bisa becus pegang kerjaan, Dan itu jadi bikin kamu ngerasa, sedih. Sedih ya, down banget sih. oke, jadi kamu punya pikiran, saya nggak akan pernah bisa becus megang kerjaan. Dan itu bikin kamu jadi merasa sedih dan ngedown banget. Apa buktinya kamu nggak bisa becus megang kerjaan? Hmm, buat bisa lulus mata kuliah aja saya kesulitan. Oke, apalagi? Hmm, apa ya? Itu sih yang kepikiran. Ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Bukti bahwa kamu mungkin bisa becus megang kerjaan. Tahun lalu saya kerja sih, dan itu saya lakukan sambil kuliah juga, dan jalanin aktivitas-aktivitas lain juga. Tapi tahun ini, nggak tahu deh, nggak terlalu yakin. Ada bukti lain bahwa kamu mungkin bisa becus megang kerjaan. Tapi mungkin bisa sih, kalau nggak terlalu makan banyak waktu dan kalau nggak terlalu berat. Apa misalnya? Jualan mungkin? Tahun lalu saya jualan sih. Oke, ada bayangan kamu bisa jualan atau kerja di mana? Mmm, Sebenarnya mungkin di koperasi kampus. Saya dapat informasi kalau mereka lagi buka lowongan part-time sih. Apa hal terburuk yang mungkin bisa terjadi kalau kamu kerja di koperasi kampus itu? Apa ya, yang terburuk ya? Saya nggak sanggup ngejalaninnya mungkin? Oke, kalau itu yang terjadi, misal kalau kamu ternyata benar-benar nggak sanggup ngejalaninya, kamu siap dengan kemungkinan terburuk itu? Ya, siap sih. Kalau nanti ternyata nggak sanggup, saya tinggal resign. Kalau kemungkinan terbaik, hal terbaik apa yang mungkin bisa terjadi? Saya ternyata bisa ngejalaninnya dengan mudah mungkin? Oke, itu yang terbaik ya. Kalau yang paling realistis, hal apa yang paling realistis, yang paling mungkin bisa terjadi? Mungkin bakal nggak segampang itu sih ngejalaninnya, terutama pas di awal-awal mungkin ya, tapi kayaknya saya bakal bisa sih ngejalaninnya. Kalau gitu, apa efeknya meyakini pikiran awalmu yang ini? Bahwa saya nggak akan pernah bisa becus megang kerjaan. Bikin saya jadi sedih, bikin saya jadi nggak pengen nyoba. Dan apa efeknya mengubah pikiran awalmu itu? Menyadari bahwa kemungkinan kamu bakal bisa kerja di koperasi kampus. Saya jadi better sih rasanya. Jadi lebih tertarik buat nyoba ngelamar di situ. Jadi, apa yang pengen kamu lakukan buat masalah ini? Pergi ke koperasi. Saya bisa sih ke sana sore ini. Sebesar apa kemungkinan kamu bakal pergi ke sana? Kayaknya aku bakal ke sana deh. Nah, gimana perasaanmu sekarang? Lebih enak sih ya, agak agak nervous tapi lebih ada harapan. Pertanyaan saya, apakah psikolog membantu dengan mengatakan, mikirnya Mbok jangan gitu? Enggak. Coba perhatikan. Enggak sekalipun psikolognya mengatakan tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh kliennya, kan? Psikolognya hanya sekedar bertanya tentang 5 hal. Apa yang bikin kliennya meyakini pikiran yang menjatuhkan perasaannya, lalu bertanya tentang
Adakah hal yang menunjukkan yang sebaliknya? Lalu bertanya tentang hal terburuk apa yang mungkin terjadi? Lalu bertanya tentang hal terbaik apa yang mungkin bisa terjadi? Lalu bertanya tentang kemungkinan paling realistis apa yang paling mungkin untuk bisa terjadi. Kelima pertanyaan itu disusul dengan 2 pertanyaan lanjutan. Apa efeknya meyakini pikiran awalnya? Lalu apa efeknya mengubah pikiran awalnya? Ketika akhirnya ditanya bagaimana perasaannya sekarang, kliennya udah jadi merasa baikan aja gitu. Padahal cuma ditanya-tanya aja, tanpa diberi nasihat apapun, sekalipun. Keren kan? Gitu caranya psikolog kerja. Jadi diterapi oleh psikolog itu nggak senyeremin itu. Malah kadang seru dan justru mencerahkan, tanpa terkesan menggurui. Tiba-tiba jadi ngerasa baikan aja gitu. Jadi ke psikolog itu nggak harus nunggu gila dulu. Banyak kok orang-orang sehat yang senang datang ke psikolog. Mereka datang bukan karena mereka sakit. Mereka datang untuk memperluas pandangan.